karena di situ memang daerah saya, daerah dekat dari desa saya, memang areal desa Danau Usung. Cuma yang paling saya agak kurang menerima karena dari aparat desa ini tidak ada kekompakan satu sama lain. Seandainya waktu pengusiran penebangan semua ada, oh ayo kita ke tempat yang karo untuk penebangan, pemberitaan masalah penebangan. Tapi di situ kan tidak ada persatuan dulu bahwa oh kamu harus berjiwa ini supaya desa kita ini aman. Liang karo kita ini tidak selalu tergugah oleh orang lain. Dari aparat desa dulu. Permasalahan yang saya lihat dalam hutan untuk menjaga kelestarian hutan Liang Karo adalah di sana di mana yang pertama tidak ada ketentuan batas hukum yang pasti sehingga masyarakat menjadi ricuh dan ingin mengklaim lahan itu sebagai miliknya sendiri, sehingga di sana dilakukan dengan pembukaan lahan oleh masyarakat karena mereka tidak mengetahui secara pasti bahwa lahan itu dimiliki atau tata batas yang tidak jelas, sehingga dengan mudahnya mereka masuk ke dalam hutan dan menganggap hutan itu adalah bagian dari milik mereka, sehingga mereka membuka perladangan atau penanaman atau pengambilan pohon atau kayu di sana secara ilegal. Pelatihan kelompok konservasi merupakan salah satu program yang ada di dalam proyek konservasi dan pembangunan berkelanjutan di Murung Raya yang dijalankan oleh FFI. Latar belakangnya adalah bahwa kita merasakan sangat penting untuk meningkatkan kapasitas lokal untuk ikut berperan serta dalam menggiatkan kegiatan lingkungan dan konservasi. Pelatihan ini diadakan 4 seri. Yang pertama khusus berkaitan dengan pemetaan dan tata guna lahan desa. Kemudian yang keduanya lebih kepada keanekaragaman hayati yang terdapat di dalam suatu wilayah. Kemudian ketiganya berkaitan dengan organisasi masyarakat, penguatan lembaga tersebut, dan penggunaan media untuk kampanye konservasi. Dan terakhirnya lebih pada perencanaan dan keseimbangan antara pembangunan dan konservasi. Keluar atau solusinya, kemudian bagaimana tujuan yang akan dicapai, itu harus diperjelas dulu. Karena kalau tidak jelas, bisa jadi konflik gitu. Atau orang curiga. Saya beberapa kali karena organisasi lokalnya kurang bagus, ketika kita melakukan pemetaan orang curiga. Ini ngapain ukur-ukur, mau dijual kah? Atau tiba-tiba kita ukur di sini ternyata bukan di sini batasnya. Sehingga justru pemetaan itu bukan jadi solusi saat itu. Dia malah memunculkan konflik baru gitu loh. Soal batas itu gitu. Jadi suara gitu. Selamat Sunda dekula tunda bahaya kau kakale desa. Taharut utuh jeanga pitah jarang jadi dia hatam kaya. Jamban karungu cerita lapang menyapa yang di bawah ini juga ini berasal dari sini. Karena yang akan menjadi garis grid 37 ini makanya 9237 pengalaman belum naik 1 meter hujan siang bereng dan masih Terima kasih.
pengennya lo tentang ketiga pengalaman yang kertas 30 cm kita pakai 20 cm karena nanti akan 10 cm untuk legenda Asi asa kita Ini doang nama tuh. Nah, lagu Indonesia. Tidak mandai tangga kue aku menangis gagal dari ibarat kakare kawan. Ternyata tidak semudah itu. Nah, yang paling penting adalah jalannya melestarikan, memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan, tidak secara rakus untuk. Sudah menjelaskan pentingnya pemetaan. Nah, ini juga GPS itu bisa kita memetakan sebaran misalnya ikan sapi. Sesuatu itu dari sudut pandang kita gitu. Kenapa kita harus melindungi burung ini atau terenggiling itu atau misalnya ikan. Kita belum tahu fungsinya atau mungkin juga merugikan dalam artian versi pandangan sebagai dari kita sebagai manusia. Orang menyampai kisah jadi panjang. Kisah bahaya ribut balik muka tata heta kahayan hulu. Jadi kagak tentang ragu baraja ekonom nyaho Kembang koron je arah helo tambon bungai jadi mangkalebo Biaran dau baganti nyelo lewo rami batambah maju menjadi kota ampin karami dia langena Kuala kurun jadi baden tambah denai jadi kabupaten kata lagan kare kalau nen koko pasar je hotel Los Men Kuala turun menjadi kota Yodanum Bupati Nampara Iwakil hambit kakarap pula imbit kasana ngebelum baguna
puas